Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya pelaku MLM. Pada praktiknya saya bergabung jadi anggota atau member dan mendapatkan potongan harga untuk saya jual lagi. Jadi saya ambil untung dari selisih harga jual dan beli. Memang untuk gabung bayar sekian dapat produk ABC, tapi pada praktiknya saya ambil barang kemudian saya jual lagi. Bagaimana hukumnya? Dan jika memang haram, apakah halal bagi saya untuk ambil selisih dari penjualan tanpa ambil bonus dan keuntungan jaringannya? Saya lebih condong ke pendapat bahwa MLM boleh selama bukan money game. Sudah berpendapat ya? Enggak masih masalah. Boleh berpendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. MLM, sistem Ponzi. Yang di situ ada upline, ada downline, nanti downline punya downline lagi, ada pasangan kanan, pasangan kiri, dan seterusnya ke bawah. Dan secara umum MLM itu ada dua. MLM yang fokusnya mencari downline, tidak fokus di produk. Dan ada MLM yang fokusnya lebih pada produk, bukan mencari downline. Ada sebagian MLM, dia kalau menjualkan produk dalam jumlah yang banyak tapi tidak punya downline, itu dianggap tidak produktif. Nanti dia dianggap tidak berprestasi. Kamu tidak produktif, harus nyari downline, nggak boleh jual banyak produk. Malah dianggap tidak produktif. Ini kan aneh, Pak ya? Orang ini menjualkan banyak produknya malah dianggap tidak produktif, dianggap tidak berprestasi. Yang berprestasi itu punya banyak downline meskipun tidak jual produk. Maka bisa jadi nggak pernah ada produk MLM ini mampir ke rumahnya, nggak pernah. Tapi dia punya banyak downline, bisa pesiar kemana, ya, gratis kemana, sampai digratisi umroh. Kalau MLM semacam ini, berarti ketika dia gabung, yang terjadi adalah dia membeli peluang pasar. Karena ketika dia membayar, dia tidak mendapatkan sesuatu yang bernilai untuk dia pegang. Dia tidak mencari produk, tapi dia lebih fokus kepada pasarnya. Dia mencari pasar, bukan mencari produk. Dan model MLM seperti inilah yang dilarang oleh para ulama. Ini yang difatwakan oleh muassasah lembaga yang ada di Yordan, Muassasah Syekh Albani, yang mereka memfatwakan bahwa MLM dengan tujuan besar untuk mencari pasar, mencari downline, hukumnya dilarang. Karena aslinya ini jual beli gharar. Yang kedua, MLM yang lebih fokus di produk. Anda tidak akan menerima fee, tidak akan menerima upah kalau nggak menjual produk, meskipun punya downline. Kalau MLM semacam ini, insya Allah diperbolehkan. Karena pada hakikatnya dia sama seperti distributor, seperti agen, wakil dari pemilik barang. Semakin banyak menjualkan barang, semakin banyak mendapatkan upah. Baik, sekarang yang lagi marak ada namanya pay trend. Pay trend ya. Ini pay trend itu kan fasilitas atau software untuk tujuannya untuk apa, Pak? Media pembayaran ya. Bisa untuk beli tiket, bisa untuk bayar rekening listrik, rekening telepon, rekening air, kemudian beli-beli yang lain. Bisa pakai satu program namanya pay trend. Cuman yang jadi masalah begini. Ketika orang daftar di pay trend, dia dimotivasi kalau bisa kamu mencari orang lain yang ikut daftar di pay trend. Begitu Pak ya? Kalau bisa mencari pasangan, nanti pasang kanan, pasang kiri, misalnya bawahan, bonusnya lebih banyak. Ini boleh atau tidak? Pertanyaan kita cuma satu. Kalau Bapak Ibu membuka loket pembayaran rekening listrik, rekening telepon, dan seterusnya, Anda buka di rumah pakai software ya. Kemudian ada orang yang datang ke Anda, Pak, boleh nggak saya buka
program yang sama, nanti saya buka di samping Bapak layanan pembayaran rekening listrik, rekening telepon dan seterusnya. Persis di samping kita. Sehingga dia menjadi pesaing kita untuk pembayaran. Kira-kira Anda mau atau tidak, Pak? Mau atau tidak? Nggak bakalan mau. Kalau mau buka jangan di sini, ini pasar saya. Kalau kamu buka di sini mengurangi pasar saya, silakan buka di kampung sana. Ya kurang lebih 25 kilo dari sini. Kalau di sini ini semuanya pasar saya, jangan diganggu. Paytren itu aneh. Dia buka layanan pembayaran dan dia minta tolong kamu juga buka yang sama. Berarti kan dia mengurangi pasar. Loh kok aneh seperti itu? Karena pasar dia bukan layanan pembayaran, tapi pasar dia adalah dapat downline. Semakin banyak downline yang dia dapatkan, semakin besar peluang untuk mendapatkan bonus. Sehingga dia mencari peluang pasar. Dia membeli untuk mencari peluang pasar, bukan membeli untuk mencari jasa pembayaran macam-macam tadi. Makanya kita tidak rekomendasikan Paytren itu jual beli goror. Jual beli goror. Dan gorornya sangat jelas. Wallahu ta'ala.